STT Sumatera Utara. Saya semangat terus mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan mungkin secara ekonomi, wah mana bisa saya. Nanti akan kita lihat. Orang-orang sesulit apapun keadaan ekonomi hari ini, tapi ketika kau berjumpa dengan Tuhan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Ya, kita lihat dulu. Ini orang yang sakit kusta ini, mereka sama-sama datang. Mungkin begitu luar biasa semangatnya datang kepada Tuhan. Tapi kita perhatikan, orang yang sakit kusta yang 10 ini sama-sama mendapatkan kebaikan dari Tuhan, sama-sama mendapatkan pertolongan, sama-sama mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tapi kita lihat, ada 2 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah yang satu orang dia sembuh, dia menerima mujizat dari Tuhan, dia datang kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia, saudara, Alkitab mencatat, dia tersungkur di kaki Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Golongan yang kedua, ada 9 orang tadi itu, dia sama-sama orang yang menerima kebaikan Tuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Tapi ketika dia sudah menerima kebaikan Tuhan, mujizat dari Tuhan, dia sembuh dari sakit kustanya, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Saudara termasuk di golongan yang mana? Golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Bahkan kalau kita lihat realita yang terjadi hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, lebih banyak orang yang tahu bersyukur atau tidak tahu bersyukur. Yang tidak tahu bersyukur. Saya sudah lakukan. Sampai hari ini, nanti mudah-mudahan kalau ada, ini rencana kami ada dua orang lagi akan kami kuliahkan orang, berarti sudah 22 orang kami sekolahkan orang. Yang 20 itu kami sekolahkan bagus-bagus. Tapi tak satu pun mengucap syukur. Buktinya setiap hari Natal, selayaknya lah, selamat hari Natal, Bapak udah, selamat hari Natal pulang. Wajar lah, gratisnya, free deh. Tapi itu pun sangat sulit. Saya perhatikan, tapi saya katakan sama istri saya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Amin. Bahkan saya punya niat, Tuhan, saya bisa sekolahkan kalau bisa minimal 100 orang. Kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya bukan orang yang berada Bapak Ibu. Kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Amin. Ya, ini yang harus kita kerjakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hadir. Saya senang sejak saya melakukan perjalanan dinas, saya sering menangis. Ya, saya mungkin para saya Joel itu lihat itu. Saya boleh menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kok bisa saya seperti ini? Kadang-kadang kagum kita. Kita boleh menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Saudara nanti bisa rasakan model-model seperti itu. Namanya mujizat. Itu namanya pertolongan dari Tuhan. KPD, Komisi Penyiaran Indonesia, ini merupakan lembaga negara. Bayangkan saya nggak PNS, tapi dikasih Tuhan fasilitas mobil, dikasih staf, dikasih gaji yang baik. Kalau saya nggak sungguh-sungguh lagi, saya berarti orang yang tidak tahu bersyukur saya kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap saya dikasih waktu kesempatan untuk melayani, pasti saya senang. Saya begitu menganggap ini sebuah pelayanan yang terbaik yang harus saya kerjakan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita perhatikan, jangan pernah pesimis dalam hidup ini. Bayangkan orang yang sakit kusta ini, yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ada mujizat yang luar biasa. Amin. 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 Hari ini saya nggak tahu keadaan ekonomi mungkin sulit hari ini, mungkin anak-anakmu, tapi saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Amin. Amin. Bawalah hidupmu, bawalah keluargamu kepada Tuhan. Persembahkan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya mau tanya dulu, saya sering tanya,
yang hadir di sini suami istri, coba angkat tangan. Iya. Wow. Jadi harus lebih banyak lagi Bapak Ibu. Amin. Mulai minggu depan ayo ajak istri. Kalau janda, iya, notes yang catatan lagi ya. Iya. Kalau posisi janda, berdoa. Amin. Iya, berdoa supaya Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Amin. Waktu Tuhan, waktunya yang terbaik. Ya. Saudara, ajak istrimu, ajak suamimu. Kalau hari ini mungkin selalu nama panggilannya, hey, mulai hari ini kita bertobat. Harus panggil papi dan mami. Cek. Amin. Saya belajar dari adik saya, padahal di kampungnya dia, di Siboro-boro masuk lagi ke dalam, namanya jauh lah pokoknya dari kota. Tapi selalu dia panggil papi mami. Saya belajar dari adik saya. Saya kalau ada orang yang katakanlah sesuatu yang apa, masa saya mau belajar. Hari ini kita mau belajar, amin. Amin. Karena panggil papi dan mami rupanya gratis. Gak bayar rupanya. Ya kalau ada yang gratis, dia panggil aja supaya dia senang, amin. Mulai hari ini, mami siapkan makanan kita. Papi cari uang sebanyak-banyaknya. Dia pasti semangat dia. Ada sebuah energi yang baru yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia langsung pasti iya, yes, pasti begitu. Amin. Amin. Tapi jangan, ada juga mahasiswa saya belum menikah sudah panggil papi mami. Ini tidak boleh. Saya bilang, saya panggil dia dari sini. Mulai hari ini kau bertobat. Belum sah secara suami istri sudah panggil papi dan mami. Aduh, kalau ada di sini bertobat. Amin. Iya. Saudaraku, Tuhan merindukan keluarga supaya menjadi keluarga yang bahagia semua. Amin. Salah satu kebutuhan kita hari-hari ini adalah kebahagiaan. Jadi waktu pasca kami datang 3 mobil itu, saya bawa juga saudara Joy. Dilihatnya betul pelayanan di tengah-tengah keluarga. Saya bawa 3 mobil kami dari Medan ini. Saya bawa semua adik-adik saya. Ayo, saya bilang. Jadi waktu di sana saya melayani di GPD hari Jumatnya Jumat Agung. Sabtu kami ke Silalai. Ayo ke Silalai, saya bilang. Kita mau menikmati indahnya Danau Toba, saya katakan. Jadi saya live kan itu, saya tanya semua anak dan dari saya semua, apakah kalian bahagia? Aku bilang, semua dijawab, bahagia Tuhan, katanya. Berarti konsep bahagia rupanya sederhana. Bawa ke Danau Toba. Mereka bahagia. Tapi itu kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang sesungguhnya kalau saudara menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. 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 Ada abang saya yang kami layani, saya nggak tahu dia sudah meranak berburu usia anak, usian buru. Bayangkan, nggak cakapan, nggak hidup rukun. Tapi itulah waktunya Tuhan. Saya doakan mereka. Langsung abang saya bilang, saya mau bertobat. Wah, di situ saya senang sekali. Rupanya masih banyak keluarga kami yang belum bertobat. Datang kakak saya, sebenarnya aku nggak mau lagi senang sama dia. Bayangkan itu sudah marah anak berbau usia anak berbau, tapi hidupnya, waduh, gak bahagia. Saya mau tanya, mungkin saudara berkeluarga di sini 15 tahun. Apakah saudara bahagia bersama pasanganmu? Bahagia.
Jadi harus ditanya ya. Saya sama istri saya selalu saya tanya, Mama bahagia saya? Bahagialah Pak. Kalau nggak bahagia itu menjadi tugas kita. Amin. Amin. Ada ditanya. Kalau saya tanya keluarga misalnya sudah berapa tahun Amang berkeluarga? 20 tahun. Apakah selama 20 tahun bahagia? Sudah mulai belek. Aku gak bahagia. Hari ini kita mau bahagia bersama Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kalau suami istri datang kepada Tuhan, anak-anak datang kepada Tuhan, betapa senangnya Tuhan melihat kita. Amin. 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 Saya pernah lihat, saya termasuk orang yang apa ya? Saya lihat ada saudara kita yang suku Nias ya. Saya melihat naik becaknya, tapi dibawa anaknya. Sambil mereka mungkin menuju ke gereja, mereka buat KKR di situ. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, luar biasa. Kalau hari ini ajaklah tetanggamu beli sepeda atau becak kan? Bawa semua mereka. Ayo. Ini waktunya kita beribadah. Ini waktunya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat kondisi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya kasih nama Tuhan. Pandemi COVID-19 ini tidak ada jaminan. Tapi saya setuju dengan ada seorang penelitian dari Amerika ini. Hanya pertolongan Tuhan yang bisa menghentikan virus corona ini. Amin. 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 Itu artinya apa? Saudara harus banyak berdoa. Saudara harus banyak berlutut mencari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Gak ada lagi perlu kita sombongkan. Kalaupun Bapak Ibu kaya hari ini, gak usah disombongkan. Kalaupun kita kaya gak salah, pakailah kekayaanmu itu sebagai fasilitas untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. 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 Harus semangat Bapak Ibu. Saya kalau mengajar pun seperti KKR pun kita pun. Karena apa yang kuhadapi adalah orang calon pemimpin bangsa ini. Kalau saya melek saya mengajar, mau jadi apa mereka? Saya setiap kemana-mana, saya kadang bertugas, selalu ada orang yang mengenal saya. Bapak dosen saya ini. Bapak saya ingat selalu motivasi Bapak. Karena selalu saya setiap memberikan mata kuliah dulu, saya kasih motivasi. Supaya tahu arah dan tujuan hidup. Soal ilmu sekarang ini, kalau zaman saya nggak ada internet Bapak Ibu. Kalau sekarang semua ada, di Google ada. Kita buka, naik, langsung ada terima. Semua ada. Kalau dulu nggak ada, harus kamus lagi. Artinya apa? Kalau ada niat kita, semangat kita pasti bisa. Amin. 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 Iya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan, saudara mau menjadi bagian dari orang yang pertama tadi itu, menjadi orang yang history maker, dicatat di dalam Alkitab ini. Orang Samaria, bayangkan itu, senang Tuhan melihat, karena dia tahu bersyukur, tahu mengucap syukur. Kalau saudara mau menjadi orang history maker, ada 4 B yang harus kita kerjakan. B yang pertama, saudara boleh catat itu. Saudara semakin banyak berdoa. Hari-hari ini perlu kita berdoa, amin. Amin. Berdoa itu adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Bahkan ada orang bilang berdoa itu adalah seperti nafas kehidupan. Berdoa itu, bayangkan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu B yang pertama. B yang kedua, semakin banyak bersyukur. Amin. Amin. Ya, sama seperti ini. Dia bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara terima dari Tuhan. Tapi yang pasti kalau saudara masih hidup itu adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya pakailah seluruh hidupmu untuk boleh melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa mempermuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya termasuk
orang yang aktif di media sosial. Saya termasuk sering mengamati apa yang terjadi hari-hari ini di media sosial. Ada 3 orang saya anggap tokoh itu sedang menjadi pembicaraan itu. Ada namanya, mungkin saudara juga mengikuti itu ya. Eporus Emeritus Dr. Saidina Babar. Ada Poluan pastor dia, anak muda. Raditya Raditya. Panggabean. Wah, saya dulu nggak kenal ini, tapi karena saya lihat kok banyak orang membicarakan itu, apa seperti apa kehidupannya. Saya lihat dulu dia memakai dia. Penjual, aduh, hidupnya hancur berantakan, tapi ketika dia menerima Yesus, luar biasa, bahkan bisa dia melayani. Amin. Saudara, kalau hari ini memang orang yang suka pakai, tahu pakai narkoba itu, memang dia akan berubah hidupnya 180 derajat. Pemakai itu pasti berubah hidup. Hidupnya semakin menjadi pembersih. Kalau ada kulkas dijual, ada rice cooker, semua dibersihkannya. Karena saya juga di hubungan aktif sebagai pengurus, juga aktif juga melayani. Pernah datang ibu-ibu, aman buatkan dulu anak saya. Semua dibersihkan, dia ada lihat ya. Semua udah ada lagi barang-barangku. Dari situ saya tahu memang kalau dia memakai pembersih orang. Yang terakhir mau dijualnya sambung saya lah. Bayangkan itu. Aduh. Bagaimana bisa kita menjadi seorang history maker, membuat sejarah kita kalau seperti ini kehidupannya? Makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Amin. Amin. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Carilah. Saya kalau Facebook, saya lihat dulu Facebooknya. Kalau nggak benar, saya nggak mau bergaul dengan orang ini. Tapi kalau tentang firman Tuhan selalu ditampilkan, kesaksian-kesaksian hidupnya ditampilkan, langsung saya supaya bisa bergaul. Amin. Amin. Kadang ada captionnya kan, mahasiswa dia melayani dia, tapi ketika diputuskan pacarnya, di fotonya selfie ya, sedang galau. Saya mau katakan, saya ingatkan kita semua di sini. Kalau diputuskan pacar langsung buat terima kasih, karena saya berharga. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Amin. Ini enggak mau lagi melayani dia. Ditutupnya pintu, dia ambil gitar, nyanyi dia. Baygon sudah di depan. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Sambil minum baygon sesuai dengan agama. Kalau ada seperti di sini berhenti. Saya nggak tahu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu. Saya nggak tahu fenomena banyak bunuh diri anak-anak kuliah. Karena faktor diputuskan tadi itu. Dan bisa juga karena sudah panggil papi mami mereka. Wah, kalau hari ini ada seperti itu mulai bertobat lah. Ya, memang cinta itu yang lima huruf itu bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang stres, depresi, bisa juga membuat orang menjadi gila juga bisa, membuat orang tergila-gila juga bisa. Tapi bagaimana kita meresponi dari itu? Saya mau katakan begini, jadi makanya jangan murahan kita. Bobot bisa, udahin saya dong. Itu murah. Datang aja sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, saya tahu pasti stok di surga. Laki-laki yang terbaik pasti Tuhan ini. Harus begitu iman lah. Amin. Amin. Saya bukan termasuk waktu mahasiswa.
Kadang karena saya gondrong dulu. Pokoknya hidupnya setengah melayani, setengah nggak melayani. Pokoknya namanya mahasiswa kan, mencari identitas diri. Ya, tapi begitu. Justru bapak saya mencari hidup saya yang terang. Ya, saya masih ingat itu. Istri saya waktu itu di Adam Malik praktek. Kalau di sini saya, bang, jemputlah saya. Begitu senangnya saya persiapkan. Ya kan? Bayangkan kalau jam 5, berarti harus berangkat saya dari Jalan Rakit jam 4 subuh. Bayangkan ya. Sambil nyanyi saya. Itulah cinta dari. Tapi cinta itu harus tetap dirawat. Amin. Dipelihara. Amin. Amin. Saya terus. Ini istri saya. Selalu saya antar, saya jemput ini. Mengajar. Makanya betul apa yang di apa firman Tuhan itu ya. Kita ini suratan Kristus yang siap bisa dibaca orang, bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Amin. Pernah satu kali kawan-kawan dari istri saya bilang, baik kali suamimu ya. Dari mana kau dapat itu katanya? Berarti bisa dinikmati lupa. Amin. Karena suaminya tidak seperti. Hari ini kalau ada suami yang kasar sama istrinya, segera bertobat. Amin. 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 Kami boleh dicek nanti ya. Kami selalu buat TikTok juga, kami ikuti juga, bayangkan. Iya. Supaya menghibur, tujuan kami untuk menghibur dan juga menginspirasi rumah tangga. Karena banyak sekarang pelakor, tahu pelakor? Pelatikur. Ya. B yang ketiga supaya cepat. Ya Bu ya, dibatasi Bu ya. B yang ketiga, berserah. Jadi mulai belajar sebelum mungkin bekerja, nyanyikan aku berserah. Amin. Saudara boleh berserah. Bahkan firman Tuhan mengajar dan mengajarkan, serahkanlah kekhawatiranmu, maka Tuhan yang bertindak. Amin. 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 Hari ini mungkin saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu, mungkin pekerjaanmu, masa depanmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan yang bertindak, Tuhan akan menolong. B yang terakhir. Tadi berdoa, bersyukur, berserah, berkarya. Saya pernah buat status di media sosial. Apapun yang ada dalam hidupmu, buatlah itu sebuah karya yang bisa diingat oleh orang dan boleh mempermuliakan Tuhan. Amin. Waktu itu ada langsung yang komen, aku orang miskin, mana bisa aku berkarya katanya. Saya jawab, berkarya bukan harus ada uangnya. Saya mau kasih tahu hari ini, kalau saudara mau berkarya, ada karya-karya yang diingat oleh orang lain, diingat oleh dunia ini, tidak perlu pakai uang. Saya sudah 2 lagu saya ciptakan, nanti boleh dilihat channel RNSB channel, ada 2 lagu rohani saya ciptakan. Bertobat kembali ke jalan yang benar, itu yang pertama. Yang kedua, bersama Tuhan selamanya. Saudara, saya menciptakan lagu nggak pakai uang, tapi saya bagikan di YouTube, orang lain bisa menikmati. Amin. 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 Juga bisa mungkin nggak ada talenta saya di bidang mencintai. Saudara, paling tidak saudara pasti punya senyum. Senyum juga bisa berkarya. Makanya mulai hari ini nanti ada di kaca cermin, supaya kita nanti boleh senyum berkarya untuk orang lain. Saudara boleh belajar dulu.
Saudara belajar senyum. Karena kaca tidak pernah membohongi. Ketika kau marah pasti marah juga dia. Ketika kau senyum, kaca juga senyum. Pernah kalau kita senyum dia marah. Itu bukan kaca namanya. Hari ini kita belajar ya senyum. Saya pernah menikmati itu. Jadi ada persimpangan karena memang saya mau ke ini mengajar sudah terlambat memang. Saya biasanya nggak pernah terlambat, tapi karena sesuatu hal waktu itu di simpang udah lampu merah ini, saya terobos, saya pun salah sebenarnya. Tapi karena tadi karena saya belajar senyum dengan spektakuler itu namanya. Sekencang-kencangnya ada mobil waktu itu. Saya senyum dia juga senyum dia lihat saya. Biasanya dia kata kotor itu. Saya nggak tahu seperti itu nggak di sini. Tapi saya lihat responnya senyum dia. Hampir saya berhenti tapi karena udah terlambat juga saya bahan. Tapi saya menikmati yang namanya senyum. Itu yang namanya kalau saya sebutkan senyum surgawi. Amin. Amin. Kalau kau senyum orang lain tersinggung dan marah, kan pernah kita senyum kan? Orang lain jadi marah. Kau ini kau ya. Berarti senyumanmu belum senyum surgawi. Tapi kalau kau senyum lagi gak ada peluangnya. Kalau senyum si Linggo ini atau si Berkat ini, ada si Berkat ini. Kalau si Berkat ini senyum, gak ada peluang bahagia kata. Amin. Amin. Artinya hidupmu berdampak bagi orang lain. Amin. Bersama saudara amin. 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 Hidupmu berdampak bagi orang lain. Ini penting. Saya kalau misalnya di pengumuman pun kalau nggak datang saya semua cari saya. Mau lorong bang, tuh begini deh suasana katanya. Saya di mana-mana sudah begitu. Karena hidup kita membawa dampak bagi mereka. Amin. Membawa sukacita. Jangan bilang, kalau gimana kalau tuh bubar sudah. Setiap datang dia, lihat mau ngasih itu. Handphone, apa masuk dia katanya. Kalau ada seperti ini bertobat, amin. Saya pernah di restoran. Saya sebenarnya kalau mungkin orang dunia boleh dilihat ini apakah berkat atau apa ya. Tapi bagi saya nggak berkat. Saya duduk di situ sudah terletak handphone yang mahal. Waduh, saya tahu dua handphone yang mahal. Wah, ini punya siapa sih? Tapi nggak mau saya ambil. Sebenarnya kalau orang lain itu pasti ini apa ini? Berkat ini. Orang bukan mengambil kan? Karena begitu dulu kita sudah ada di situ. Berarti disediakan Tuhan. Alhamdulillah. Tapi waktu itu ada gadis saya belum mulai apa dia? Beli saja. Saya sapa dia. Kakak, ada yang bilang ada handphone Pak. Saya bilang ini handphone. Oh iya Pak. Saya coba membuktikan apakah kan ada biasanya foto profil itu. Saya lihat fotonya pasti. Dia masih bakti bilang. Masih tahu dia bersyukur. Ya kan? Karena saya tahu sakitnya kalau pakai hidangan. 100 rupiah pun, sakitnya di sini. Iya kan? Dia bagus diminta kan? Minta 100.000, pasti kasih 2 juta kan? Amin. Itu namanya mujizat. Kalau ada pedagang di sini, makanya sebelum berjualan, ingat yang pertama tadi itu. Tuhan, kirimkan Tuhan pembeli-pembeli yang baik. Ketika ditawar Tuhan dari 2.000 dikasih 10.000. Amin. Berapa sayur ini katanya? 2.000 kan? Gak boleh 10.000 katanya. Ada gitu kan? Gak boleh 10.000. Rugi lah aku katanya kan? Gak boleh. Hari ini kita mau belajar, amin. Jadi ingat,
Dia yang pertama berdoa, semakin banyak kita berdoa kepada Dia. Saya akan akhiri dengan satu cerita yang inspiratif. Saya akan tutup ini dengan sebuah cerita inspiratif. Ini ada seorang anak muda yang kaya, banyak uangnya. Tapi ada satu hobinya yang sangat unik. Dia suka memelihara burung. Tahu burung kan? Tentu kalau dia mau mendapatkan burung ini, pasti dia mencari di mana? Di pasar burung. Ya, sore-sore dia ke pasar burung. Dia lihat, karena pasar burung semua ada burung di situ. Semua jenis burung. Dia coba dia lihat. Dan ada yang penjual ini, dia udah tahu maksudnya, ini anak muda ini pasti diberi burung ini. Dia langsung disapa, "Bang, Pak, saya lihat dari wajah Bapak mau beli burung ini." "Ya, kok tahu?" "Ya, karena saya lihat dari Bapak itu mau beli burung ini." "Ini burung kita, Pak. Burung-burung yang spektakuler, pilihan ini, Pak." "Oh iya, dan ini burung-burung ini hebat, Pak. Bisa saya buktikan sama Bapak," katanya. "Coba dibuktikan, cari, diambil burungnya. Burung yang pertama. Ini burung yang pertama ini, Pak. Dia bisa menyanyi. Bayangkan burung bisa menyanyi. 60 lagu, Pak. Dites burung ini, bisa nyanyi. Bapak mau lagu apa pun bisa dia tahu. Lagu yang lagi hit sekarang pun dia tahu. Per 2 volum, Pak. Lagu ini bisa, burung ini bisa, Pak. Iya, ada lagu yang lain. Tahu dia, si Togol juga dia tahu. Lagu Nias juga dia tahu. Tanah ini haban masuk situ. Dia, pokoknya Pak Garubi Bapak ini. Ditanya berapa harganya. Ini untuk Bapak, tidak boleh ditawar lagi. Saya kasih Bapak 500 juta. Burungnya yang bisa nyanyi 60 lagu itu, saya kasih 500 juta. Ada yang hebat dan oh banyak ini Pak, ini lihat Bapak ini. Semua jenis burung yang pilihan ini, Pak. Beda dengan burung yang di sana. Coba burung yang kedua. Kalau burung yang kedua ini kelebihannya, Pak, semua lagu-lagu barat dia tahu. I Believe I Can Fly. Lagunya Westlife, aduh dia tahu, Pak. Lagu Westlife itu dia tahu, semua dia tahu. Tapi dia khusus lagu-lagu barat dia tahu, Pak. Lagu-lagu Indonesia dia nggak tahu dia. Lagu-lagu barat, spesialis lagu-lagu barat dia. Ditawar. Ini berapa? Saya kasih sama Bapak 1 M, 1 miliar. Mulai tertunduk anak muda ini. Ada enggak yang lebih hebat dari sini? Oh, teringat ini penjual ini. Disimpannya di kamar. Kebetulan seperti inilah kamarnya. Langsung dia bilang, dia bilang, burungnya kecil. Ini Pak, apa kelebihan ini? Dia memang hanya satu dia tahu lagu. Bukan seperti burung yang ini dan ini, Pak. Dia hanya satu dia tahu lagu. Berapa harganya? Ini saya tawar. Ini tidak boleh ditawar lagi. Saya kasih sama Bapak 5 miliar. Wow. Satu lagu dia tahu, tapi harganya 5 miliar. Kok bisa seperti itu harganya ini, Pak? Kurangi lah, Pak. Nggak bisa lagi, Pak. Tahu Bapak apa kelebihan burung yang satu ini? Setiap jam 5 pagi, Pak, burung yang satu ini dia selalu menyanyi, Pak. Jam 5 pagi dia menyanyi, "Bapak engkau sungguh baik." Tapi yang membuat burung ini lebih hebat lagi dari burung yang lain di seluruh burung ini, Pak, pasar burung ini, setiap dia bernyanyi, selalu burung yang di pasar burung ini juga mengikuti lagunya, Pak. "Bapak engkau sungguh baik." Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama, mungkin talentamu hanya satu, tapi bisa menginspirasi orang lain. Talentamu mungkin tidak begitu banyak, tapi bisa saudara boleh menuntut orang datang kepada Tuhan, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar dari seorang yang
sakit kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia kembali datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan, dan dia boleh bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.